wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Gilang Hassani. Di sini saya dari kelompok 2 dan ini mempresentasikan tentang model mobi-centric. Kelompok saya beranggotakan manusia, saya sendiri, Fandi Gilang Hassani, dan ada juga Abdul Sefullah. Setiap hari kita membuat puluhan dan mungkin ratusan keputusan yang mempengaruhi hidup kita. Nah, pengambilan keputusan atau decision making merupakan bagian dari proses pemecahan masalah atau problem solving. Decision making bisa dibilang sebagai seni atau keterampilan yang penting dimiliki oleh setiap orang, terutama ketika kita menjadi seorang pemimpin. Seseorang bisa membuat keputusan tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, ada beberapa model manusia. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu model manusia mobi-centric. Selanjutnya akan dibahas oleh Abdul Sefullah. Nah, di sini sebelumnya kita ingin mengenalkan beberapa model-model pengambilan keputusan. Untuk yang pertama ada model ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik, di mana keputusan orang itu rasional, yaitu berusaha mendapatkan keuntungan marginal sama dengan biaya marginal atau untuk memperoleh keuntungan maksimal. Model kedua ada model manusia administrasi, dikemukakan oleh Herbert Asimov, di mana lebih berprinsip orang tidak menginginkan maksimalisasi, tapi cukup keuntungan yang memuaskan. Model ketiga yaitu model manusia mobi-centric. Nah, dikemukakan oleh Jennings, di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga orang harus selalu bergerak bebas mengambil keputusan. Di sini kita akan fokus untuk menjelaskan model yang ketiga, yaitu model manusia mobi-centric. Model manusia mobi-centric yang dikemukakan oleh Jennings menekankan bahwa perubahan merupakan nilai utama sehingga individu harus selalu bergerak bebas dalam mengambil keputusan. Nah, model ini memandang individu sebagai pusat dari segala aktivitas dan interaksi, di mana persepsi, kemampuan, motivasi, dan sistem komunikasi interpersonal memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Model ini telah digunakan untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dengan objek dalam lingkungan mereka dan bagaimana mereka mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor tersebut. Model manusia mobi-centric dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami bagaimana individu berinteraksi dengan objek dalam lingkungan sekitar dan mengambil keputusan berdasarkan persepsi, kemampuan, motivasi, dan interaksi interpersonal. Contohnya, dalam konteks perilaku konsumen, model ini dapat membantu memahami bagaimana individu menilai dan memilih produk berdasarkan persepsi dan motivasi mereka. Di sisi lain, dalam konteks pengambilan keputusan di berbagai aktivitas sehari-hari, model ini memungkinkan untuk memahami bagaimana individu mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, model manusia mobi-centric memberikan wawasan yang berguna dalam memahami perilaku dan pengambilan keputusan. Nah, berikut adalah kesimpulan dari model manusia mobi-centric. Dalam situasi di mana terdapat keputusan yang saling berbeda, model ini dapat membantu individu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan menggunakan sistem komunikasi interpersonal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, model manusia mobi-centric memberikan wawasan yang berguna dalam memahami perilaku dan pengambilan keputusan individu dalam berbagai situasi kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian model manusia mobi-centric, penjelasan, kesimpulan, dan penutup. Sekian dari kelompok saya harap penjelasan tadi dapat dipahami dan dapat diterapkan oleh kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.